wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana nak kabarnya pada pagi hari ini? Nah, kalau ibu bilangnya apa kabar kalian semua? Jawabnya Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Ibu ulang ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Oke, Masya Allah ya anak-anak ibu semuanya udah pada semangat nih. Tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu mau tanya dulu nih, kalian semuanya udah pada sarapan pagi belum? Masya Allah, anak-anak ibu semuanya pada luar biasa ya. Udah pada semangat kayaknya hari ini buat belajarnya, udah pada sarapan semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu buah lagu dulu. Nah, sekarang ibu tanya, kalian mau menyanyikan lagu apa? Oke, boleh. Kalau kau suka hati, kita nyanyinya bareng-bareng ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Masya Allah, anak-anak semuanya pada semangat ya nyanyinya tadi. Kayaknya udah gak sabar lagi nih buat belajar. Ibu tanya nih, udah pada siap belum buat belajar materi pada hari ini? Waduh, Masya Allah ya, anak-anak ibu semuanya udah pada siap nih. Nah, sekarang ibu mau minta tolong nih sama kalian semua. Ibu mau ngabsen. Hari ini siapa yang gak hadir nak? Hadir semua ya? Masya Allah, jadi hari ini hadir semua, gak ada yang tidak masuk ya? Oke. Nah, ibu tanya lagi sekali lagi. Kalian semangat nggak belajarnya pada pagi hari ini? Oke, kalau udah semangat semua, kita akan mengupas materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita kedatangan. Tahu nggak kedatangan apa? Yaitu kita kedatangan kumis, yaitu kupas materi bersama Miss. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda ini ada di tema 3, subtema 2. Dibuka ya anak-anak bukunya. Itu kalau nggak salah di halaman, ibu cek dulu ya. Itu ada di halaman 79 tentang wujud benda. Kita akan mempelajari tentang materi IPA pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum ibu membahas pelajaran pada pagi hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar, dan yang kedua, siswa memahami sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, jadi anak-anak, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Nah, benda alam itu apa sih? Jadi benda alam itu adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pasir, batu, tanah, dan lain-lain.
Nah, apa sih dengan benda buatan itu? Jadi, benda buatan itu adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya, mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Nah, anak-anak, waktu di pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang ciri-ciri benda, dan Ibu akan menjelaskannya sedikit ya. Jadi, benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Jadi, benda itu memiliki massa dan volume. Nah, jadi volume itu disebut juga kapasitas atau isi. Nah, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Nah, massa ini dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat, tetapi massa berat memiliki perbedaan. Nah, massa di mana-mana sama. Nah, sedangkan berat, benda itu dapat berubah-ubah tergantung dari gaya gravitasinya di tempat. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud benda. Nah, wujud benda ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua yaitu benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu benda padat. Nah, benda padat ini anak-anak memiliki beberapa sifat. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Nah, sifat yang kedua memiliki berat dan massanya yang tetap. Nah, yang ketiga dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya dengan cara ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Nah, yang keempat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Nah, yang kelima ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Nah, yang terakhir keenam yaitu benda padat itu dapat digenggam. Nah, oke, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sifat benda padat. Nah, yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya yang tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Nah, volume pensil tidak akan berubah, bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Nah, sifat benda padat yang kedua yaitu memiliki berat dan massanya yang tetap. Nah, hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Nah, berat dan massa pensil pun tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Nah, yang ketiga yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, ataupun dipukul, dan lain-lain. Nah, contohnya kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Nah, lalu tanah liat dapat kita tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Nah, sifat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair dan gas. Contohnya es batu. Es merupakan benda padat, es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Nah, yang kedua, kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Nah, yang kelima yaitu ada benda padat yang lunak dan ada yang benda padat yang keras. Benda padat yang lunak contohnya plastisin, tanah liat, dan playdoh. Nah, yang benda padat yang keras ini contohnya kayu, batu, besi, dan lain-lain ya. Nah, sifat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung. Nah, yang berada di tangan kita. Nah, contoh benda padat yang berada di sekitar kita yaitu batu, kayu, batu bata, plastisin, dan playdoh, dan lain-lain ya. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama,
bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang kedua yaitu volumenya tetap, dan yang ketiga masanya itu adalah tetap. Nah, yang keempat yaitu zat cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang kelima yaitu permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Nah, sifat yang keenam yaitu dapat melarutkan benda. Nah, yang ketujuh yaitu sifat benda cair ini dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, sifat yang kedelapan yaitu menekan ke segala arah. Nah, yang kesembilan yaitu tidak dapat digenggam ya, zat cair itu. Dan yang kesepuluh dapat berubah wujud menjadi padat ataupun gas. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan membahasnya satu persatu dari sifat benda cair tadi, yaitu yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, hal ini kita dapat lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkok, ataupun botol. Maka air akan berubah mengikuti sesuai wadahnya. Nah, yang kedua yaitu memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya itu tetap. Nah, sifat yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya itu tetap, tetapi bentuknya itu berubah mengikuti wadahnya. Nah, sifat yang keempat yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Atau bisa kita lihat juga pada air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Nah, sifat yang kelima yaitu permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Nah, anak-anak perhatikan ya, permukaan air pada botol ini yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar, sama-sama datar. Karena memiliki apa sifat air itu? Sifat zat cair yang akan selalu tenang itu dia bentuknya datar. Nah, yang keenam, zat cair dapat melarukan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, sifat yang ketujuh yaitu zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, anak-anak, peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Nah, sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Nah, sifat yang kedelapan yaitu menekan ke segala arah. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Nah, sifat yang kesembilan, zat cair itu tidak dapat digenggam. Air atau zat cair itu tidak dapat digenggam ya anak-anak. Nah, zat cair itu hanya bisa disentuh. Nah, yang sifat yang ke-10 yaitu zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Nah, contoh yang kedua yaitu minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Nah, contoh benda cair yang ini bisa kita temukan dalam lingkungan kita, yaitu yang pertama air, minyak goreng. Nah, yang ketiga itu adalah madu dan lain-lain. Nah, anak-anak, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu benda gas. Nah, benda gas ini terdapat di mana-mana ya. Contohnya adalah udara yang kita hirup sekarang ini termasuk benda gas. Nah, Ibu akan membahas beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya yang berubah. Dan yang kedua, benda gas menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Nah, yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Nah, yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Namun, beberapa benda gas ada juga yang bisa dilihat ya.
Oke anak-anak, ibu akan membahasnya satu persatu dari sifat benda gas, yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya yang berubah. Nah, bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, ada balon nih. Gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Nah, sifat yang kedua yaitu menempati ruang. Nah, hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Nah, sifat yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Nah, hal ini dapat kita lihat saat kita meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon membesar dan meletus. Nah, balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Nah, sifat yang keempat yaitu benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Nah, yang kelima yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari yang merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat yaitu asap dan awan. Asap dan awan memiliki partikel selain gas, namun asap dan awan ini bisa kita kategorikan sebagai benda gas. Nah, contoh benda gas yang dapat kita temui di sekitar kita yaitu adalah udara, asap, awan, uap air, dan LPG. Nah, LPG ini merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita telah membahas tentang wujud benda. Ada yang tahu ada berapa tadi wujud benda? Iya, coba kakak Nisa ada berapa? Oke, kata kakak Nisa ada 3. Coba tolong sebutkan siapa yang mau. Oke, coba kakak Putri. Iya, pintar ya, yaitu yang pertama benda padat, dan yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Jadi semua benda ketiga ini memiliki, ya betul sekali, memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Salah satunya yaitu massa dan volumenya. Oke, jadi hari ini anak-anak semuanya pada mengerti semua ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ya buat kita semuanya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu benda di sekeliling kita terdiri dari benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama, padat, cair, dan gas, yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, semoga bermanfaat ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.